Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi berkomitmen beri jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers bersama Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Mapolda Jateng. Sepanjang tahun 2024 bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, Polda Jateng mengungkap 5 kasus mafia tanah. Kasus dengan kerugian terbesar berada di Gerobokan dengan nilai kerugian mencapai 3,4 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan pemalsuan akta otentik yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Gerobokan. Pengungkapan ini sekaligus merupakan yang terbesar secara nasional. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa penanganan kasus mafia tanah sangat penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. AHY menjelaskan bahwa secara nasional tahun 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi tahun ini. Dalam 5 bulan terakhir, beberapa kasus telah diungkap dengan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Kapolda Jateng menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik-praktik ilegal yang terkait dengan tanah dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Ketua DPR pelapor mafia tanah PT Azam Laksana. Sebagai informasi, ternyata tersangka DPP juga adalah seorang residivis yang telah dipidana selama 2 tahun penjara dalam kasus perkara lainnya. Dari pengungkapan kasus ini, kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Saat ini berkas perkara kedua kasus itu statusnya sudah melewati tahapan P21 terhadap kasus DP. Tersangka sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. Sedangkan kasus tersangka DPP ini mirip-mirip, jadi agak rancu nih, DB lagi DPP. Ini nggak ada hubungan saudara ya? Enggak ada ya. Saya ulangi, sedangkan kasus tersangka DPP sudah masuk dalam tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Kita mengetahui bahwa nyidik kasus tanah itu tidak gampang. Artinya tidak ada di kewilayahan, kayak Polres itu nggak punya bantah ya. Yang ada bantah di tingkat Polda, sehingga Pak Menteri segala kasus pertanahan di wilayah pasti kita ambil alih dan kita backup. Karena satu, tidak hanya mafia, tetapi cara penyidikannya beda dengan penyidikan tindak pidana umum. Di situ ada warkah, biasanya warkah tanah itu susah dicari Pak. Jadi silsilah tanah, warkah, apalagi nyidik pertanahan ini kan ada keperdataan yang harus tuntas baru pidananya kita tuntaskan. Nah, ini yang biasanya sangat berlarut-larut, sehingga peran Polda Jawa Tengah sudah saya warning ke Kasat Serse, kemudian apalagi di Krim bahwa kita tidak boleh main-main, equality before the law, kacamata kuda terus kepada mereka, sehingga anggota kita tidak masuk angin, apalagi instansi lain. Jadi benturan kita diantaranya Pak Menteri adalah apabila kita ada instansi lain yang terlibat, apalagi notaris ya, itu ada asosiasi yang kita itu penyidikannya susah, benturan dengan peraturan mereka, akhirnya penyidikan tertunda. Makanya penyidikan kasus tanah itu sangat lama, berlarut-larut, bahkan ada